Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sebab-sebab kemunduran Islam dan munculnya gerakan Tajdid. Nah, kemajuan peradaban Islam terasa sangat pesat pada Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Cordova, serta Daulah Fatimiyah di Mesir. Kemudian pada masa klasik atau pertengahan sekitar 1250 hingga 1500 Masehi, peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran. Melemahnya kekuatan politik dan peradaban Islam diawali dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan menjadi awal kemunduran peradaban Islam. Setelah menaklukkan Baghdad, bangsa Mongolia kembali menaklukkan kerajaan Islam lainnya seperti Nablus, Gaza, Syria, dan wilayah lainnya. Ada 3 faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang pertama yaitu tidak adanya ideologi pemersatu, kedua permasalahan ekonomi, dan ketiga sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Faktor pertama terjadi karena saat itu kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. Faktor kedua terjadi karena saat itu ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian, sehingga saat itu terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Nah, salah satu alasan faktor penyebab yang ketiga karena adanya perebutan kekuasaan oleh para ahli waris sehingga kepemimpinan menjadi tidak jelas. Adapun faktor lain penyebab mundurnya peradaban Islam. Yang pertama yaitu adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal perang salib yang terjadi sekitar 1096 hingga 1270 Masehi dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300 Masehi juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang kedua, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Yang ketiga, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran saat perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik. Kekuatan Barat mulai muncul, sehingga pos perdagangan di negara mayoritas Islam dikuasai oleh negara Barat. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua yaitu munculnya gerakan Tajdid. Gerakan Tajdid adalah gerakan pembaruan dalam ajaran Islam yang sebelumnya telah terpengaruh dengan bid'ah, tahayul, dan khurafat. Tajdid diambil dari bahasa Arab yang artinya terbaruh atau menjadi baru. Kata ini kemudian dijadikan jargon dalam gerakan pembaruan Islam agar terlepas dari bid'ah, tahayul, dan khurafat. Gerakan ini diilhami dari Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu pendiri Wahabi di Arab Saudi, dan Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pembaruan Islam dari Afghanistan. Pembaharuan Islam juga terjadi di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Adapun latar belakang munculnya Tajdid. Gerakan Tajdid atau pembaruan dalam Islam muncul pada periode modern, yakni sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18 yang terinspirasi dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah ulama dan filsuf dari Turki yang dikenal sebagai sosok yang sangat teguh pendiriannya, terutama pada syariat Islam. Penyebab munculnya gerakan ini berasal dari faktor internal umat Islam yang waktu itu mulai dirusak oleh paham syirik dan bid'ah. Gerakan ini berhasil di Arab Saudi setelah digerakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan didukung oleh Muhammad bin Saud, pendiri negara Saudi pertama. Keberhasilan gerakan Tajdid di Arab Saudi ditandai dengan berdirinya negara Arab Saudi. Sejak itu, gerakan Tajdid berkembang hingga ke benua Afrika. Hal ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Utsman dan Fodio di Nigeria, Muhammad Ali bin As-Sanusi di Libya, dan Muhammad Ahmad bin Abdullah di Sudan. Gerakan pembaharuan juga terjadi di India yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Sirhindi dan Syekh Waliullah Ningsih. Mereka berdua melakukan pembaharuan di India setelah melihat keadaan umat Islam yang dirusak oleh sinkretisme, yaitu perpaduan berbagai macam aliran.
Nah, itulah tadi sebab-sebab kemunduran peradaban Islam dan munculnya tajdid. Semoga bermanfaat.